Secara mengejutkan, Novel Bamukmin akhirnya buka-bukaan soal ijazah Bapak Jokowi. Kenapa sampai selarut ini dituding-tuding palsu? Siapa orang-orang yang terlibat di sini? Terkuak sudah, teman-teman. Mari kita tonton, kita simak sampai habis. Ini dia videonya. Buka saja datanya, siapa mereka. Kalau mereka nggak ikut campur, PDIP itu terserah. Hasto menjalin komunikasi. Saya tahu yang menjalin dengan Hasto komunikasi itu siapa. Yang terekspos, terlihat, katanya Rijal Padilla tahu. Bu Mary tahu tentang Rijal Padilla. Saya melihat ada buktinya. Tanyakan saja kepada beliau. Karena tanpa tabayun, kita menghukumkan yang zahir. Itu Rijal Padilla bertemu dengan Adian Napitupulu di DPR. Ingat itu, tanya orangnya. Kemudian siapa itu yang namanya Eros Jarot. Jelas masuk ke dalam lingkaran dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi udah nggak fair perjuangan ini. Karena memang ditunggangi. Dan saya juga keberatan dengan satu tokoh politik yang memang mereka yang menonton. Karena buat saya pribadi, banyak mudorotnya. Gak bisa saya berkompromi dengan PDIP. Yang saya adalah menjadi satu korbannya, 18 orang masuk penjara mereka. Ini dia pernyataan Novel Bamukmin. Kasus ijazah palsu udah ditunggangi. TPUA yang dipecat telah bertemu orang-orang PDIP. Karena itu Egy Sujana keluar arena. Komen ini teman-teman. Gimana kalau menurut pendapat kalian? Atas pernyataan-pernyataan menohok dari Novel Bamukmin ini. Satu hal yang terpenting di sini. Dia mengatakan ada buktinya. Nah itu dia teman-teman. Jadi sudah tak kaget lagi kan? Kenapa sih ijazah Bapak Jokowi dipermasalahkan? Kenapa hanya ijazah Bapak Jokowi yang dipermasalahkan? Nah gimana teman-teman? Komen-komen di bawah ini. Soal apa tadi yang disebutin dengan jelas oleh Novel Bamukmin ini? Saya aja nih akhirnya kalau ngeliat si Rakyat Bersuara ya atau yang lainnya itu juga agak terganggu dengan debat yang berantem itu. Setuju. Kan Mas Ray ada di situ. Merasa terganggu gak dengan sangat sebenarnya. Dengan kita lalu lintas yang seperti itu? Iya, tapi itu kan cara mereka untuk kemudian supaya rakyat itu, masyarakat penonton itu gak dapat dagingnya istilahnya. Kalau kita ngobrol, kalau kita ngomong dibiarin kan orang bilang, oh ini daging semua ini. Nggak ada kulit-kulitnya nih, udah daging semua. Nah, artinya mereka kan sengaja potong-potong itu kan. Gak bisa. Supaya nggak ada, tapi kan ya karena kita udah terbiasa dari kecil belajar debat, kita tentang debat ya kita tetap concern, tetap terus. Tapi kan Mas Ray juga suka motong, Mas. Memang, nah, kalau gini, kalau apa yang misalnya ya, Mas, karena saya sering lihatnya nih. Mas Ray itu suka ketawain orang. Sekarang gini, orang lagi ngomong, Mas Ray gini. Gitu, Pak. Aduh, Roy Suryo nggak sadar kalau sebenarnya yang diomongin oleh Abdel ini adalah dirinya. Ini nih kelemahan daripada Roy Suryo ini. Pintar mengkritik orang lain, tetapi tidak tidak sadar diri. Abdel sindir Roy Suryo kalau debat suka motong dan ejek dengan ketawa. Seperti yang kita lihat kan, bagaimana kualitas Roy Suryo kalau debat. Suka motong kemudian mengejek lawan debatnya. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Kalau kalian berurusan dengan ijazah, ijazah saja. Betul. Jangan hina-hina orang. Betul. Jangan rendah-rendahkan orang. Ya, semua punya borok. Jadi itu saya minta kepada semua pihak, tahan diri. Kalian fokus pada persoalan dan permasalahan yang kalian gugat.
Ya. Yang dilaporkan terkait apa? Mungkin ada omongan atau apa yang membuat Pak Egy dan Pak Ya kan dibilang oleh Kozinudin ada tentang uang 100 miliar segala macam, ya. Yang pastinya kita laporkan itu tentang kejadian di Polda Metro Jaya malam tanggal 22 Maghrib kalau saya tidak salah. Waktu itu mereka menyampaikan Egy Sujana dan DHL pakai produk Solo. Berat gitu, saya sulit juga mengulangnya. Yang penting dia bilang bukan KUHP lama, bukan KUHP baru, ini KUHP Solo yang membeli Egy Sujana dengan namanya Hari Lubis, seorang pejuang menjadi pengkhianat, gitu. Dibeli gitu. Ini yang sadis. Berapa? Nah ini dia teman-teman ya. Ini dia nasib Roy Suryo tinggal di ujung tanduk. Nasibnya sekarang benar-benar terhimpit. Ini dia sekarang. Udah jadi tersangka di kasus ijazah Bapak Jokowi, kini dilaporkan oleh Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Akibat apa lagi? Akibat tidak bisa menjaga bicara, tidak bisa menjaga omongan. Nah, akibatnya kan kena sendiri. Ini dia teman-teman. Nasib Roy Suryo ini sekarang benar-benar bertumpuk dengan masalah. Kalau ibaratnya jatuh di tangga tertimpa pula. Nah itu dia yang dialami oleh Roy Suryo CS ini. Itu sama sekali kita bisa menyatakan tidak ada bukti itu. Tidak akan ada, berarti tidak mungkin terbukti pasal itu. Termasuk juga dikaitkan tadi 243 yang baru, misalnya soal ujaran kebencian berbasis sara. Sara apa? Dalam konteks yang apa kita kemukakan. Tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan ras. Apalagi antar golongan. Itu nggak ada itu. Maka sebetulnya ini tidak memenuhi rumusan delik. Dan ini menggambarkan bahwa sebetulnya diada-adakan saja sampai ke proses tersangka ini. Jadi betul tadi, kalau dibawa, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan harus menolaknya. Rizal Fadilah. Ini kata-kata Rizal Fadilah berusaha membela diri. Katanya mereka tidak salah, harusnya jaksa menolak dan sebagainya. Dia nggak sadar apa? Omongan-omongan, perkataan-perkataan, sikapnya selama ini terhadap Bapak Jokowi. Apa yang diucapkan, apa yang dituduhkan terhadap Bapak Jokowi sudah sangat keterlaluan. Tapi tetap saja kekeh mengatakan dirinya ini benar dan tidak bersalah. Berarti tinggal mari kita tunggu proses pengadilan dan bagaimana prosesnya, keputusannya nanti. Dan itulah yang harus diterima oleh Rizal Fadilah ini. Yang di hadapan mereka ini sekarang kan teman-teman adalah jeruji besi. Mereka ini kan udah jadi tersangka. Bahkan saya katakan, kalau ini lanjut itu apa? Karena udah kelimpahan 13 Januari, lanjut sidang. Yang kasihan itu Pak Jokowinya. Sebab sebagai saksi terlapor, beliau harus hadir dalam setiap lembar dokumen yang akan kami tanyakan ke beliau. Yang menurut Polda Metro Jaya itu ada 709 dokumen. Kami siap dengan pertanyaan setiap dokumen itu. Kami sudah siapkan pertanyaan. Bahkan respon berkatakan, ada 1000 pertanyaan yang sudah kami susun. Untuk kami tanyakan kepada Bapak Joko Widodo. Tifa. Dokter Tifa, teman-teman. Pernyataannya barusan gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, Tifa lagi mengarang bebas. Bapak Jokowi udah siap lahir dan batin melanjutkan kasus ini kok. Berulang kali dia mengatakan ini kasus harus terus dilanjutkan. Tidak ada kata damai, tidak ada kata dicabut laporannya, apapun ceritanya. Meskipun ada saling memaafkan, tetapi proses hukum terus berjalan. Tinggal nggak usah khawatirin lah, nggak usah cemasin Pak Jokowi.
cemasin diri sendiri sekarang pada kasus ini. Ada kasihan sekali dokter Tifa ini kalau harus masuk bui kan teman-teman. Apalagi kan banyak juga pengagum beliau ini. Kalau kita lihat kan di berbagai komentar, di berbagai postingan kan banyak juga kaum Adam yang begitu mengidolakan dokter Tifa ini. Atau gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.